Halo Tribuners, selamat siang. Jumpa lagi bersama dengan Mutiara. Dan biasanya kalau kita bahas fakta film gitu kan sendirian aja nih. Tapi kali ini akan sedikit berbeda karena Mutiara sudah ditemani oleh partner Mutiara, yaitu Cendol. Kita akan bahas apa sih Nul kira-kira? Wow, bahasan kita nih hari ini tentunya ini yang jadi kegemaran anak milenial. Iya, benar banget. Kita juga masih dalam generasi. Iya, tentunya ya, karena kan kita ini masih muda gitu kan ya. Dan para penggemar K-popers ataupun para penggemar apa namanya drama-drama Korea, wajib banget nih tontonin live kita berdua karena di sini kita akan membahas salah satu drama yang udah kelar sebenarnya tayangnya ya. Tapi tetap akan kita bahas karena ini tuh unik banget ya Tribuners ya. Iya. Tentang apa tuh? Aduh, tentang apa ya? Biasanya kan kalau cewek-cewek sukanya yang romance gitu kan ya. Tapi kali ini kita ngasih genre yang berbeda nih Tribuners. Jadi genrenya ini selain ada romansnya juga, walaupun nggak banyak, setitik ya, tapi wah luar biasa. Ini chemistry mereka udah dapet banget dan tentunya banyak pembelajaran tentang hukum. Iya. Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa spill sih. Kayaknya sudah ke spill. Ya benar banget. Jadi kali ini kita akan membahas fakta tentang drama Korea apa sih drama ini? Oke, ini Tribuners ya, buat Tribuners mungkin yang belum nonton ataupun yang belum tahu, The Low Cafe ini gue rekomendasiin banget sih untuk Tribuners yang mungkin Kenapa sih? Belum nonton dan bisa jadi referensi gitu ya kalau drakor ya, Mut. Karena emang selain di sini kan romance dan juga ada the low actionnya juga. Ini tuh menceritakan kisah seorang dua sejoli ya. Ya, jadi ini ada sepasang dua sejoli, ini diperankan sama Lee Seung Gi ya dan Lee Seung. Okay. Nah, gitu. Jadi yang Lee Seung Gi ini itu bercerita tentang memang masih tentang hukum ya, hukum. Namanya aja Dolo Cafe ya, Tribuners. Jadi Lee Seung Gi ini dia tuh dulunya adalah seorang jaksa ya, jaksa kan. Terus karena ada suatu problem dari ayahnya yang itu ngebuat dia jadi kayak ngedown dan akhirnya dia berhenti aja deh gitu, buat dia jadi pengangguran jadinya. Tapi pengangguran dia kaya Iya, tapi kan dia udah ngumpulin duit selama jadi jaksa itu, jadi dia ngumpulin penghasilannya. Akhirnya dia pas udah melepaskan jabatannya sebagai seorang jaksa, dia udah siap untuk kehidupannya sendiri. Nah, dan akhirnya dia buka ruko kayak toko gitu sih Tribuners ya. Jadi ada beberapa lantai. Nah, dan ini ternyata alurnya gitu ya. Kita sedikit spill gitu lah ya. Spill tipis dan bisa dibilang ini spoiler sih. Gak apa-apa, sebenarnya udah selesai. Iya, dan ini kan dramanya memang udah selesai, jadi nggak ongoing. Jadi kita sedikit spill nih Nul ya, supaya Tribuners di rumah ini siapa tahu tertarik untuk nonton. Benar. Karena kan emang kalau bicara chemistry antara si Lee Seung Gi sama Lee Seung ini, kalau bisa dibilang chemistry-nya luar biasa ya. Biasa banget, apalagi kalau Lee Seung Gi, Tribuners pasti udah pada tahu kan ya, actingnya, perannya, gimana karakternya gitu kan ya. Tapi untuk di karakter yang emang bener-bener di sinopsis ini, Lee Seung Gi itu jadi sosok yang emang bener-bener cool ya. Terus banget. Terus apalagi ya di drama ini Lee Seung Gi itu tuh jadi kayak pinter banget gitu loh. Nah, jadi terusin ya. Lanjut gimana sih? Datanglah si Lee Seung ini. Lee Seung ini adalah seorang pengacara yang dia tuh energik banget Tribuners ya. Namanya masih muda, pengacara muda, dan dia tuh memang semangat banget untuk ngebantu masyarakat yang memang membutuhkan konsultasi hukum. Akhirnya dia menemukan nih suatu tempat secara nggak langsung atau secara nggak sengaja mungkin ya, tempatnya ini adalah tempat Lee Seung Gi ini tadi atau ruko itu tadi disewa sama dia untuk menjadi kafe, yang mana kafe ini itu tempat konsultasi hukum yang memang untuk masyarakat tuh bisa pakai gitu ya. Jadi istilahnya kita bisa hang out sekaligus kita dapat konsultasi hukum ya tentang permasalahan hidup gitu kan ya. Siapa tahu yang mau curhat masalah percintaannya bisa juga ya. Bisa juga sekalian ya Bu. Gitu kan. Nah, jadi disitulah kisah mereka itu dimulai. Nah, mulai dari konfliknya, romansnya juga mulai tumbuh dan pokoknya ini tuh rekomendasi banget. Iya, bener banget. Nih sama satu lagi nih, tadi kan katanya ada masalah tuh ya sama orang tuanya yang ngebuat akhirnya Lee Seung Gi udahlah
kan di sini ya Lee Seung Gi itu memerankan karakter Kim Jung Ho dan Lee Se Young itu memerankan karakter Kim Yuri. Dan ternyata tadi kan sudah dijelasin nih sama si Chenul, katanya kalau misalkan mereka berdua ini sebenarnya teman lama di SMA. Jadi mereka ini ibarat kata cinta diam. Iya, gila. Kembali. Iya, bener banget. Jadi ternyata memang si Lee Seung Gi ini kan memerankan sosok yang kayak cool, pinter. Bahkan di zaman SMA di sekolahnya itu Lee Seung Gi itu tuh pinter banget sampai akhirnya dia tuh nggak ada temen loh. Terus akhirnya dia pindah sekolah, kutu buku gitu ya, kutu buku banget. Terus pindah sekolah dan ternyata sekolah itu ada Lee Seong. Jadi itu awal mula pertemuan mereka. Nah setelah itu di sekolah itu ternyata yang menjadi peringkat pertama itu Lee Seong. Tapi setelah ada Lee Seung Gi akhirnya ketendang kan? Iya ketendang ya gitu ya. Akhirnya yang ranking 1 itu Lee Seung Gi malah bukan Lee Seong. Dari situlah si Lee Seong ini, tapi orangnya keren sih. Maksudnya biasanya kan kalau ada kayak saingan, ih males banget sih. Iya, benar kan ya kan. Emang kayak iri-iriin gitu kan. Iya, terus malah nggak jadi deket. Kalau mereka ini enggak, karena si Lee Seong itu orangnya tipikalnya rendah hati dan tabah. Malah dia ketika ada pelajaran yang nggak dia tahu, dia nanya terus nih sama Lee Seung Gi. Jadi dia nggak malu untuk bertanya. Nah, iya, dan dari situlah akhirnya persahabatan mereka itu dimulai. Terus lama-kelamaan menyimpan perasaan, tapi mereka ini tuh nggak saling ngungkapin gitu loh. Jadi memang namanya drama Korea ya, jadi kan memang masih secret gitu. Terus dibalut lagi dengan kisah-kisah yang lain, dan pada akhirnya ini sampailah pada titik mereka ketemu lagi nih dengan memang mereka itu sudah menjadi dewasa dan tentunya mereka sama-sama berada di bidang hukum tadi. Tapi nih ya, yang gue keselin dari dramanya apa tuh? Jadi pas di awal-awal itu Lee Seung Gi tuh so jual mahal gitu. Alasannya kenapa? Jadi ternyata salah satu alasan si Lee Seung Gi ini memutuskan untuk lepas jabatan dari jaksanya itu karena dia kecewa sama ayahnya yang menangani kasusnya mendiang ayahnya Lee Seong gitu. Bener kan? Jadi di situ Lee Seung Gi itu tuh pengen menjauh lah karena dia ngerasa nggak pantas untuk si Lee Seong. Benar. Padahal sebenarnya emang dia juga udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Tapi memang untuk sinopsisnya sendiri Tribuners ini benar-benar alurnya ringan banget ya. Jadi tipikal drama yang membuat kita mikir gitu kan. Kan biasanya ada sih orang-orang Tribuners di rumah mungkin yang suka kayak, ih gue pengen drama yang bikin penasaran. Tapi ini juga walaupun ringan sebenarnya bikin penasaran banget. Iya benar. Jadi di setiap episodenya itu pasti selalu ada clue case-nya yang buat kita tuh makin penasaran nunggu episode selanjutnya gitu kan. Jadi emang drama ini tuh ringan, santai, tapi emang tetap banyak sekali sutradaranya tuh kasih kita tuh kejutan-kejutan gitu ya di setiap dari episode-episodenya. Bahkan bukan yang kayak berat banget kayak dramanya Lee Seung Gi barusan kemarin sih. Jadi Tribuners juga perlu tahu nih, ternyata di drama ini tuh drama reuni antara si Lee Seung Gi dan juga Lee Seong. Setelah 4 tahun lalu mereka pernah drama bareng walaupun bukan jadi pemeran utama. Dan di drama ini chemistry mereka gimana Nol? Wah luar biasa. Jadi walaupun mereka tuh udah lama 4 tahun nih ya vakum, mereka nggak ketemu di drama, terus ketemu lagi tuh emang malah jadi pasangan terus chemistry dapet banget mood gila sampai kayak yang ya ampun bisa gitu ya. Gila sih emang. Nah tadi kan kita udah ngomongin ya masalah drama The Law Cafe. Ternyata Nul ya di Indonesia ada juga loh cafe yang memberikan konsultasi hukum. Benar banget. Tahu nggak Nul? Gue udah tahu. Yang terkenal di berita-berita itu loh. Gue udah tahu sih. Apa sih? Boleh di-spill. Mungkin Tribuners di rumah banyak yang belum tahu nih kan? Ya. Jadi fakta dibalik fakta dibalik fakta dari drama Korea The Law Cafe ini Tribuners ternyata itu ada di Indonesia dan itu ada di Kopi Joni tentunya. Yang mungkin Tribuners sudah nggak asing lagi ya kalau Bang Hotman Paris sering ke Kopi Joni gitu. Ataupun kalau di berita-berita kan sekarang lagi viral tuh ya. Di berita-berita katanya kalau misalkan di Kopi Joni itu tuh memberikan konsultasi hukum gratis. Benar. Tahu nggak nih Nul, awal ceritanya kenapa sih bisa jadi Kopi Joni itu jadi kayak kafe-kafe hukum? Kenapa tuh Mot? Nih jadi nih ya ternyata di dulunya itu emang itu tuh kan kafe biasa. Tapi kebetulan Bang Hotman Paris ini sering banget nongkrong di situ. Terus ada beberapa klien yang memang datang di kopi itu untuk konsultasi hukum. Nah, jadi lama kelamaan akhirnya karena ada Bang Hotman Paris yang sering nongkrong di situ. Terus juga ada orang konsultasi, akhirnya lama kelamaan rame dan dibuatlah Kopi Joni itu. Dan juga nih ya FYI buat Tribuners,
Kopi Joni ini benar-benar nggak mengendorse, nggak juga di-endorse oleh betul Bang banget. Hotman. Jadi emang benar-benar Bang Hotman itu kesana tuh makan minum tuh tetap bayar. Tetap bayar, ya bahkan pemiliknya kan namanya memang Joni Joni, ya, ya, Joni. bahkan pemiliknya juga ngomong Bang Hotman ini tuh nggak memanfaatkan Benar, gitu loh, tapi dia malah membantu untuk meramaikan usahanya si Bang Joni ini gitu. Bahkan usahanya tuh sampai rame banget gitu. Wah, Bisa dilihat ya sama Tribuners di rumah, ini salah satu aspinya. Terus Tuh. ini penampakan dari kopi Joni yang terkenal banget. Bener Rame banget ya setelah Bang Hotman. rame Jadi banget. Jadi memang walaupun sebelum ada Bang Hotman tuh kan emang udah rame ya, apalagi Iya, apalagi apalagi Bang Hotman di tambah- sana itu betul makin rame banget. banget. Kenapa Bang Hotman itu pilih kopi Joni ini? Karena memang ini tuh deket gitu sama rumahnya, sama kantornya juga. Iya, kan Kantor ada dia. di Kelapa Gading ya. Iya betul banget. Jadi memang kopi Joni ini deket dari kantor dia, deket dari rumahnya, makanya dia sering banget Iya. nongkrong di situ. Sering makanya yaudah deh gue ngopi aja gitu, ternyata ada apa namanya klien yang emang pengen konsultasi. Iya, betul banget. Masalah hukum gitu kan sama ya. dia. Itu sebenarnya secara nggak sengaja tapi ternyata itu terbentuk juga dengan sendirinya Iya. gitu kan ya. Wah, luar biasa sekali ya Tribuners. Nah, selain di Jakarta Mut, itu juga ada di Bandung. Apa tuh Nul namanya? Ada di Bandung itu namanya apa? Lu tau nggak? Pura Cafe. Iya. Pura Cafe. Iya. Jadi kalau di Pura Cafe itu dia hampir sama juga tuh, sama kayak di Kopi Joni dan di The Law Cafe. Pendirinya ada 3 orang, itu mahasiswa hukum semua. Nanti kita buat ya Nul ya. Kita buat bisa. Iya, kayaknya kita ajak teman kita yang dari jurusan hukum nih untuk ngobrol kafe hukum di Lampung ya. Tapi kan kita beda jurusan. Oh iya, kita beda jurusan. Enggak apa-apa. Ini bagian promosi, ini bagian ya administratif ya. Ini gampang ya. Nah, itu yang di Pura Cafe gimana itu Nul? Jadi kalau di Pura Cafe itu dan dia ada unik lagi. Jadi setiap menunya nih Tribuners ya, setiap menunya itu dia pakai nama hukum dan nama undang-undang gitu loh. Kayak KUHP. Iya, gue pernah lihat juga ya kan. Itu booming banget Tribuners di Bandung ya. Kayak misalkan nama menunya nih RKUHP 125 Ice Coffee Latte. Iya, di ujungnya baru ada nama menunya. Nah, itu. Tapi itu sebenarnya kreatif sih, bisa dijadikan apa ya? Inspirasi nih untuk Tribuners di rumah yang mau mulai usaha gitu kan. Dan dari drama ini ternyata kita bisa tahu di Indonesia itu tuh ada loh. Bahkan di Lampung udah ada tau Nul. Di Lampung udah ada. Jangan Siapa sih yang ngadain di Lampung ini Nul? Siapa? Boleh lah. Kayaknya kita udah kenal. Ini banyak banget nih muncul di berita-berita ini. Masih Iya. berhubungan sama Hotman Paris soalnya. Masih karena Iya. ini salah satu apa namanya? Aspri ya. Iya, asisten pribadi dari Hotman Lampung. Paris. Betul. Namanya siapa? Namanya siapa ya? Kok jadi lupa ya? Mayang ya? Ya, namanya karena yang ini salah satu aspri dari Bang Hotman. Iya, Bang Hotman Yang Paris. memang ini asalnya dari Lampung. Iya, gitu. betul. Makanya memang domisilinya di Lampung. Terus beliau ini juga ngebuat apa namanya? The Law Cafe-nya ini di depan butik ya, Iya. depan butik. Terus memang masyarakatnya luar biasa Antusias nih ya, kemarin juga jadi Tribuners ya di Lampung itu pas setelah dibuka ada apa namanya konsultasi hukum gratis kayak kafe-kafe hukum gitu yang dibuka oleh Aspri dari Hotman Paris. Di Lampung itu tuh akhirnya banyak orang excited nih melaporkan kasus banyak-banyak contoh Benar. ya kan, beberapa kasus yang viral gitu kan di Lampung bahkan ditangani oleh Aspri dari Hotman Paris ya. Iya. Nah, dan juga itu beragam banget ya Tribuners ya. Jadi nggak hanya dari Bandar Lampung aja Mut. Jadi banyak banget tuh dari Lantim, dari Lambar, Iya, Mesuji, ya, gitu betul ya. banget. Apa namanya? Dan dari seluruh berbagai macam penjuru di Lampung ini itu Iya. terbantu banget pokoknya Karena ada tertolong konsultasi banget. hukum ini ya, memang apa namanya dengan adanya kafe-kafe hukum ini kita bisa mencari ide baru ya, mencari ide baru untuk usaha. Ini bisa dijadikan salah satu referensi tentunya, Nah. menguntungkan dan juga bermanfaat bagi masyarakat Bermanfaat sekitar. pastinya, karena kan ini salah satu peluang untuk bisa menolong masyarakat Iya, betul yang emang banget. masih kurang konsultasi hukumnya dan mungkin pengen konsultasi hukum tuh tapi masih terlalu formal dan takut Iya. kayak wah nanti mahal gak ya? Iya. Terus juga kayak karena image-nya itu iya, ya seperti itu. Terus juga kalau kita ke kantor hukum kayaknya gue takut deh. Benar. Maksudnya kayak biasanya kantor hukum itu kan identik dengan yang gede, terus kayak kaku banget gitu. Tapi dengan adanya kafe hukum ini, pasti Tribuners itu lebih ngerasa nyaman ngopi sambil ngobrol, terus kita konsultasi ini masalah apa sih yang lagi dihadapin gitu kan, dan bisa dikasih solusinya sama penasihat hukumnya tentunya. Benar banget. Tadi kan kita udah bahas nih ya masalah kafe hukum dan
sinopsisnya sinopsisnya juga udah bahas masalah The Lawal Cafe. Dan sekarang kayaknya kita harus bahas rating deh, biar Tribuners di rumah ini kayaknya jadi referensi gitu. Jadi kayak wajar sih nih ratingnya tinggi gitu kan. Oke. Nah, nih gue kasih beberapa referensi rating ya nih Tribuners. Kalau untuk rating itu jangan diraguin sih. Ya kalau The rating Lawal Cafe ini sempat mendapatkan rating tertinggi pada episode pertama, yaitu hampir 7,7 ya ratingnya kalau nggak salah. 7,1. Oh, 7,1 ratingnya ya. 7,1. Jadi menurut Nielsen Korea nih Tribuners, drama ini sepanjang dramanya, jadi ada 16 episode, itu episode pertama itu memegang rating tertinggi, ada 7,1% Nul. 7,1%. Iya, memang beberapa episode itu sempat turun sih, kayak jadi 5,5, 6,3, 6,5, cuman overall dia ratingnya berada di 5,5%. Oke, berarti masih bisa dibilang ini drama bagus karena dia udah ratingnya udah melebihi 2% atau 5% ya. benar. Jadi memang penggemar Lee Seung Gi sama Lee Se-young ini kayaknya tergila-gila banget ini kan. Ngelihat chemistry mereka di drama ini, akhirnya banyak yang nonton dan ratingnya pun tinggi. Karena emang Lee Seung Gi di sini ganteng banget. Iya, itu mah jangan diomongin. Gue sampai bikin halu ya. Bikin halu banget, bikin pokoknya kita itu terkesemsem gitu. Iya, enggak sih kayak gitu. ya Allah gue jadi pengen punya lo pacar yang pacar yang kerjanya jadi jaksa. Ya Allah, kayak kece banget ya. Iya, tapi ada fakta menarik lagi loh. Ternyata waktu dia ngelepasin jabatannya sebagai jaksa, kan dia itu pengangguran. Tapi sebenarnya dia nggak pengangguran. Dia itu novelis, pembuat novel. Jadi emang bener-bener dibuat seperti multi talent ya. Tapi emang di drama itu dia kelihatan pinter banget sih. Pinter banget. Ya, lucunya lagi di drama ini si Lee Se-young sama si Lee Seung Gi ini berantemnya pakai pasal. Waduh. jadi waktu di drama awal-awal itu mereka berantem pakai pasal karena kan memang Lee Seung Gi ini pengen menghindari Lee Se-young gimana pun caranya. Lee Se-young ini jangan sampai kontrak di rukonya Lee Seung Gi. Nah, akhirnya mungkin masih rasa bersalah tadi. Terus dia akhirnya ngebuat peraturan dan itu tebel banget dan itu pakai pasal-pasal. Luar biasa banget sih. Lu bisa bayangin gak kalau lu jadi Lee Se-young gimana sih? Jangan Lee Se-young lah, jadi diri lu sendiri terus buat pasal itu. Kayaknya udahlah gue mendingan cari yang lain gitu. Kalau kita sih mending mundur dari rumah yang lain ya kan. Iya lah. Soalnya tuh tebel banget gitu kayak gue harus ngebacain satu-satu dan setiap kalau kita ngelanggar mau nggak mau kan ada sanksinya ya namanya ini. Udah akhirnya ya udahlah kalau gue mah mendingan cari tempat yang lain gitu kan. Tapi kalau tapi beda cerita kalau Lee Se-young ya. Iya. Kalau Lee Se-young justru dihantem aja, hajar aja gitu kan ya. Karena dia rasa semangat dan ingin tahunya itu tinggi banget dan mungkin ini juga yang bisa kita ambil ya dari sisi positifnya pemeran-pemeran dari The Lawal Cafe ini Tribuners salah satunya yang emang energik, terus juga rasa ingin tahunya itu tinggi, semangat terus untuk membantu jiwa kemanusiaannya itu jiwa kemanusiaannya tuh bisa dilihat kan itu cantik banget Lee Se-young. Kayaknya kembaran gue sih kalau kue di Korea. Ya kayaknya kembaran tapi mungkin di dunia yang lain atau di balik cermin gitu ya. Gue terlalu seviksi itu enggak. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita udah ngobrolin masalah kafe-kafe, terus juga rating, dan kali ini kita akan ngebahas fakta lokasinya. Wow, fakta lokasi. FYI, for your information di Tribuners, ternyata The Lawal Cafe ini kan pakai tempatnya tuh tiga lantai kalau nggak salah. Lantai pertama itu ditempatin Lee Se-young, keduanya itu ditempatin sepupunya Lee Seung Gi yang bekerja sebagai psikiater, terus lantai ketiganya dipakai untuk rumah pribadinya Lee Seung Gi. Nah, ternyata lokasi itu memang adalah kafe sungguhan. Beneran gitu loh. Jadi di kafe itu memang dijual kopi-kopi, cuma bedanya adalah nggak ada konsultasi hukum. Jadi memang based on memang realitanya seperti itu. Memang itu adalah kafe gitu. Terus dipakai untuk lokasi syuting. Dan yang menariknya lagi kafe di situ katanya murah-murah loh, banyak anak muda gitu loh. Karena itu kan street foodnya itu cukup banyak di daerah situ. Jadi memang kafe itu salah satu kafe yang cukup populer Tribuners ya. Betul banget. Dan banyak anak muda yang memang nongkrong. Terus harganya juga affordable banget kan. Berapa dari 4.000 won. Iya, dan itu ya kalau misalkan dirupiahin juga kayaknya nggak terlalu mahal. Kan masih sekitar di bawah 50.000. Iya, kayak kita ngopi di Indonesia aja gitu kan. Dan di Tribuners perlu tahu juga lokasi kafe ini yang ada di Seoul ini ternyata dia juga memiliki view yang bagus kalau malam, jadi bisa kelihatan view perkotaan gitu loh, dan itu ngebuat remaja-remaja di sana itu suka banget nih nongkrong di sini. Benar. Apa kita harus kesana juga? Boleh, kalau mungkin mau kita
Bapak Pimret. Iya. Jadi memang kalau misalnya Nanti untuk fakta filmnya, jadi kita beneran kesana gitu. iya, jadi lebih seru gitu kan kita ngobrolin. Halo guys, ini tempatnya lah. Kayaknya boleh sih itu jadinya. Boleh, Tapi boleh, mungkin boleh. kita harus memikirkan budget lagi ya. Karena pergi ke sana budgetnya nggak sedikit Tribuners. Benar. Dan untuk dari lokasinya sendiri, ini ada fakta-fakta dan kejadian yang emang unik nggak sih Mut menurut lo? Iya, kayaknya sih pastinya ada ya, pastinya. Kenapa? Biasanya kalau misalkan sutradara drama Korea itu ngambil tempat itu selalu mereka memiliki apa ya, kayak kesamaan dengan cerita atau memang memiliki keunikan dan ketertenaran. Kalau misalkan di drama Korea itu udah nggak usah diragukan lagi deh masalah pemilihan tempat. Lo lihat Gendul, kayak kamar-kamar mereka aja interiornya tuh keren banget kan, seniat itu. Kalau misalkan di drama Korea itu bisa dilihat seniat itu mereka untuk apa ya, mengolah tempat syutingnya tuh jadi yang wah luar biasa banget. Luar biasa gitu. banget kan gitu. Dan ada fakta lain lagi Mut yang belum Apa kita itu sebutin, faktanya? ya. Jadi fakta lainnya itu ada Tribuners, ini tuh apa namanya, drama yang diadopsi dari webtoon. Oke, jadi drama yang diadopsi dari webtoon. Nih, gue kasih tahu nih ya, kalau ini tuh dramanya diadopsi dari webtoon yang ditulis sama No Seung Ah yang berjudul Beodare Saranghara. Nah, Oke, ini Beodare mohon maaf ya, Saranghara. kalau misalkan Iya, dan namanya kita bukan orang Korea ya. salah, mohon dikoreksi gitu ya. Iya. Gitu, Mut. Jadi memang ini diadopsi dari webtoon ya. Jadi dari webtoon dulu karena webtoonnya cukup populer, terus makanya diadopsi jadi drama. Serial drama. Serial Dan drama. dan yang lucunya lagi memang apa namanya karena dari webtoon ini, oh ya pantesan loh, waktu di awal-awal sebelum mulai apa namanya episode 1 sampai episode 16, mereka tuh trailernya pakai kartun kan? Iya, makanya Itu dia. ternyata karena dia dari webtoon ya. Benar, jadi karena diadopsi dulu dari cerita yang populer, makanya memang openingnya nih, Tribuners-nya openingnya itu mereka ada yang seri-seri kartunnya dulu. Iya, pakai kartun-kartun gitu. Terus lucunya ya, drama ini tuh punya kisah lucu. Jadi di drama ini selain kita ngelihat aksi mereka syuting segala macam, jadi mereka tuh ada sesi di mana dalam satu episode diwawancarailah pemeran wanitanya, diwawancarailah pemeran apa namanya perempuan, laki-lakinya. Jadi setelah misalkan ada satu adegan, terus Lee Seung Gi tuh ngomong kayak, iya nggak tahu ini emang kayak gini. Dan yang lucu lagi emang si cewek ini, si Lee Seung ini atraktif banget. Jadi ibarat kata si Tapi cewek memang pada dunia nyata juga mereka atraktif tahu yang banget, gitu. banget, karena emang wajar lah, kayaknya cocok banget memang Cocok dia ya. peranin peran Kim apa namanya, Kim siapa ya? Kok jadi lupa ya? Kim Yuri ya. Kalau lu nggak sip nggak? Enggak sih kalau gua. Oh nggak terlalu. Mereka emang Chemistry di drama iya, chemistry-nya dapet. Tapi ada fakta no. Apa tuh? Si Lee Seung Gi-nya ya, kenapa gue nggak nge-ship? Karena kayaknya haram kapal ini untuk di-ship gitu. Wah, kenapa? Faktanya ternyata Lee Seung Gi ini dia udah mengkonfirmasi kalau dia tuh sedang berkencan dengan salah satu artis. Sedih banget ya kan? Sedih banget. Jadi apakah ini peluang kosongku? Kayaknya udah nggak mungkin juga kan. Ibarat kata mah kalau di Indonesia itu udah om lah ya. Om Tapi ganteng. Om versi ganteng ya. ganteng ya, gue juga kalau dikasih om kayak gitu mau sih. Ya udah lah ya. Siapa yang nggak mau? Yang nggak mau tahu kan? Iya. Gue rasa nggak ada yang nggak mau. Soalnya pertama ya Lee Seung Gi itu multi talent. Bener. Pencari pekerja keras banget. Benar. Nyari duitnya pasti mudah juga sih. Mudah juga. Terus kelihatannya orangnya tuh sangat humble. Dan dia banget. Dan dia setiap diperanin memerankan sesuatu dengan siapapun, pasti pasangannya tuh merasa comfort sama dia Dan gitu. ini Nyaman dan gitu. emang orangnya tuh bisa buat nyaman banget Iya, gitu ya. kan yang dibutuhin cewek itu biasanya ya. Iya. Nih, oke, karena kita udah ngebahas tentang dramanya, kita udah bahas ratingnya dan juga kafe hukum yang ada di Indonesia. Benar. Nah, kita juga kali ini akan ngebahas fakta pemerannya Lee Seung Gi. Tadi memang udah kita spill dikit ya. Dari Lee Seung Gi dulu. Iya, dari Lee Seung Gi dulu, pemeran yang paling ganteng gitu kan. Iya ya. Walaupun banyak juga pemeran yang lain ganteng, Iya. tapi pemeran utamanya Utamanya kan harus kita yang bahas, lebih harus ya. yang lebih ganteng sebenarnya. Punya karisma. Kalau Lee Seung Gi ini bisa gue bilang tuh dia punya karisma yang kuat ya. Jadi dia ini sebenarnya pria kelahiran 1987 kalau nggak salah. Jadi umurnya udah 30 tahunan dan jaraknya sama umur kita cukup jauh ya, Nur ya? Jauh sekali. Iya. Dan gue nggak paham Mut, nah, aduh ngeliat dia pakai baju serba hitam. Aduh, ganteng banget. Dan bisa Tribuners lihat badannya tuh proporsional juga ya. teman kantor kita yang pakai udah kayak maling ya. Aduh, iya
pokoknya beda lah ya, karena memang dia karismatik banget dan cocok banget memerankan seorang jaksa yang sangat pintar tentunya. Dan Lee Seung Gi ini ternyata dia itu anak pertama dari 2 bersaudara, dia memiliki adik perempuan. Dan fakta lainnya, ternyata walaupun dia ini punya penghargaan banyak banget di bidang acting, tapi Lee Seung Gi ini dulunya itu ini sempat awal debutnya itu jadi seorang solois loh. Solois, jadi dia emang nyanyi dulu awalnya. Suaranya bagus banget, Ya. paket komplit gak sih? Nah, itu dia yang mau gue bilang tadi. Tuh, ya Itu kan, ampun. ini salah satu penghargaan dia di SBS TV. Ya. Dia itu mendapatkan ini penghargaan sebagai apa ya istilahnya kayak best host gitu loh di host acara gitu. entertainer. Karena dia juga orangnya lawak banget, Mut. Iya, asli. Serius. Asli. Aduh, ya ampun nih orang ya, udah ganteng, udah pinter lawak, pinternya. Nah, ini salah satu. Anjir. Iya, ini salah satu dia waktu dia disuruh nyanyi. Dia emang pinter banget sih. Suaranya bagus banget. Emang gue udah beberapa kali ngedengerin lagu dia juga. Terus kan nih perlu informasi juga nih Tribuners, perlu dikasih tahu ternyata Lee Seung Gi ini tuh udah pernah collab tahu. Wah, masa Di tuh? YouTube-nya Lee Min Ho. Wow. Sama-sama Iya. suami gue juga tuh. Iya, itu sama-sama ganteng banget gitu. Nah, kalau Tribuners penasaran sama lagu-lagu Lee Seung Gi, cek aja di YouTube. Atau Iya. penasaran sama kolaborasi Lee Seung Gi sama Lee Min Ho, boleh Seperti banget. apa gitu Ya, kan. itu di YouTube-nya Lee Min Ho. Kolaborasi yang sangat kolaps ya. Epic banget sih. Jadi mereka itu di kolaborasi itu mereka kayak ketemu di kafe gitu awalnya. Terus setelah itu mereka ketemu di danau. Terus di danau itu Lee Seung Gi kayak camping outdoor gitu kan. Akhirnya dia nyanyi lagu dan keren banget sih suaranya. Wah, emang bener-bener deh. Kalau masalah suara mungkin kita nggak bisa koreksi lagi ya. Iya, karena Kalau Lee Seung Gi ini sudah top marko top. iya, dan dia juga pernah dapetin penghargaan gara-gara lagu dia itu menjadi pernah mendapat penghargaan sebagai best singer, dan juga dia itu penghargaan karena lagu-lagu baladnya. Nah, lagu galau gitu. Iya. Dan juga Mood selain itu dia juga sering banget tuh dapetin penghargaan dengan kategori drama rating tertinggi. Oh iya, bener Satunya, banget, bener banget. Mungkin teman-teman Tribuners bisa tahu itu yang gua masih tidak masih membekas banget gitu. Dari zaman kita SMA gitu kayaknya dramanya. SMA ya. SMA deh kayaknya. SMA deh kayaknya ya, 2013. My Girlfriend is Good. Iya, itu tuh Banyak banget sih, tapi ini ya gue sebutin ada Brilliant Legacy, My Girlfriend is Gumiho, The King to Hearts, dan satu lagi nih ada nih gue nonton juga Good Family Book tuh. Oh, yang sama Suzy. Ya. Ya itu salah satu ya, dan drama yang disebutin sama channel tadi memang itu drama ratingnya tinggi banget loh Tribuners. benar. Good Family Book contohnya, dan dia juga dapat penghargaan Best Couple. Best pasangan sama Couple. Suzy. Aduh gila. Dan mereka 2019 lalu mereka tuh sempat dipasangkan lagi di salah satu drama yang keren banget, judulnya Vagabond. Dan Vagabond ini dramanya gantung gitu loh endingnya. Gue Dan- kalau makanya kenapa gue ekspresi gue mungkin Tribuners bisa ngeliat di sini itu agak gimana gitu, karena ya ampun tuh drama bagus banget. Tapi yang gue sayangin kenapa itu menggantung gitu. Iya. Kenapa gitu. Tapi drama Lee Seung Gi emang beberapa kali sering set ending, Iya, gantung benar. gitu. Kayaknya emang Lee Seung Gi suka banget ya milih drama yang endingnya ngegantung Iya, gitu ya. gitu. Kayak seperti kita Iya. juga digantung. Oh iya, pernah ada julukan. Jadi Apa? Lee Seung Gi ini katanya dia tuh pernah dapat julukan sebagai aktor yang bisa nebak loh kira-kira film ini drama yang diperankan itu bakal dapat rating tinggi. Oh iya? Karena memang semua drama dia tuh nggak pernah gagal. Wow. Selalu dapetin rating tinggi. Bahkan yang kemarin Thriller Mouse itu juga kan ratingnya tinggi. Nggak Iya. ketebak nggak sih? Iya bener banget, itu sih nggak ketebak banget. Gue nonton itu aja sampai mau pecah pala rasanya. Iya, gue kayaknya baru seberapa episode itu udah menyerah gitu. Gue nggak bisa habis pikir Mood kalau ternyata emang dia adalah psikopatnya gitu. Iya. Dan itu Actingnya emang bener-bener keren nggak sih? actingnya keren banget. Iya, udah Gue sampai pasti. yang waktu ada pengulasan bahwasannya emang dia acting. Gila, dia orang bisa banget Acting di dalam acting. gitu kan ya. Jadi gue nggak ngerti lagi ya buat Tribuners yang mungkin tidak menyukai Lee Seung Gi. Ya nggak tahu ya kita alasannya, Iya. tapi memang overall untuk di dunia entertainment Lee Seung Gi ini memiliki banyak bakat. Udah Benar. actingnya bagus, suaranya bagus, dia juga bisa berkolaborasi dengan siapapun, dan dia sebagai seorang aktor dia ini tuh rendah hati gitu loh, humble, orangnya nggak benar. sombong gitu kan. Dan dia dipasangkan dengan siapapun pasti sering banget dapat penghargaan Best Couple. Itu Karena sih dia yang salut sama orangnya dia. emang humble dan multi talent tadi sih. Iya, multi talent itu. banget. Ini dari beberapa tadi udah kita sebutin kan ya multi talentnya kenapa? Karena itu dia selain bisa nyanyi, bisa acting udah pasti. Terus dia juga tuh orangnya lawak banget. Lawak. Jadi kalau bawain suatu variety show gitu Tribuners itu kita tuh kehibur Iya,
gitu betul karena banget. apa sih keceriaan Lee Seung Gi ini yang emang benar-benar itu bisa menghibur, dan di Korea bisa menghibur penonton itu nggak Susah. mudah. Itu susah Dan banget. itu susah banget, bukan kayak kita gini kan yang kayak bisa ketawa gitu, karena kan kita masyarakat receh ya guys gitu kan. Ya kalau di Korea itu masih bisa dikatakan orang-orang yang mungkin terlalu serius gitu kan. Jadi gitu. pas bisa ketemu host yang bisa ngelawak bawa suasana itu jarang banget, itu jarang banget. Makanya Jarang banget. Lee Seung Gi ini bisa dikatakan salah satu aktor yang hebat. Benar. Nah, karena kita udah ngomongin Lee Seung Gi terus, kayaknya kita harus ngomongin si yang wanitanya juga. Tapi nih. bentar dulu deh, Mut. Kenapa deh? Gue pengen tahu deh kisah asmara Lee Seung Gi itu gimana sih Apa? sebenarnya? Kisah asmara. Oh aduh, iya, bener sih. Biasa kan Tribuners di rumah apalagi fansnya gitu, kalau ngedenger, aktor gua dia punya kencan gitu kan, Iya, sama seseorang gitu. kencan. Terus kayak langsung dia lemes gitu, maksudnya lemes kayak, ih nggak loh, gua nggak mau loh dia ini. Tapi ternyata Lee Seung Gi ini Tribuners tahun 2013 lalu apa ya? Apa 2014? Iya, dia sempat pacaran dengan salah satu anggota girl band yang salah satu anggota girl band ini dia cantik, memiliki proporsional badan yang bagus, dia Main film visual juga. pemain film dan dia ini visual di grup bandnya. Benar. Terus dia juga udah terkenal dengan kecantikannya. Tebak nggak Nul siapa Nul? Jeng jeng Yang sekarang baru comeback deh. Iya. Yang sekarang baru comeback Ya. yang nyanyi lagu Forever One. Kayaknya gak tebak deh. Ya. Yuna Asia. Itu tuh salah satu kabar yang paling apa ya, kayak mengejutkan gitu. Benar-benar. Kok bisa ya seorang Yuna sama Lee Seung Gi mereka memiliki hubungan. Memang hubungan mereka tuh nggak berlangsung lama Nul. Tapi gue sayangin banget sih, kenapa ya? Iya, kalau padahal secara visual, secara udah multi talent sama-sama ya. cakep, ganteng, multi talent juga ya. Iya, jadi kayak Tapi mungkin kita nggak menyayangkan. pernah tahu kan Iya. hubungan Hubungan di baliknya itu gimana. seperti apa. Tapi katanya sih karena kan Lee Seung Gi itu sibuk, Yunanya juga sibuk, ya jadi mereka nggak Waktunya pernah nggak ketemu. Iya, nggak pernah ketemu. Ya namanya pasangan gitu kan. Padahal juga butuh memang- waktu gitu kan. benar, untuk, dan juga berdua. memang konsekuensinya mungkin masih belum sama-sama Iya. bisa nerima gitu Di dunia sih. entertain kan memang sulit ya untuk menjalin hubungan. Benar Tapi banget. Nul, walaupun dia udah nggak sama Yuna lagi, tapi sekarang Lee Seung Gi ini udah punya pacar Ya, masih lagi bahas ya kan. Iya. Apa sih pacarnya kalau boleh spill? Salah satu ini juga dia artis gitu, pemeran di beberapa drama, dan dia juga cantik visualnya tentunya. Kayaknya Lee Seung Gi ini emang sukanya sambil jadi cantik ya Nur ya. Kayak gue sih. Iya. Iya, bener kok. Kalau ganteng cowok dong. Ini sekarang udah dikonfirmasi kalau dia tuh memang sedang kencan dengan artis Lidain namanya. Oke, artis lidain ya. Cantik tau artis itu. Dan juga nih Mut ya, Lee Seung Gi ini kalau main film tuh selalu totalitas. Ih, asli. Actingnya tuh Actingnya- totalitas abis. Apalagi kalau dia nangis, gue udah pasti ikutan nangis gitu. Itu kalau dia nangis itu udah kayak kita tuh merasa bersalah sendiri gitu. Kenapa gitu ya? Dan tapi emang aktingnya benar-benar totalitas banget. Kalau untuk Lee Seung Gi gue berani acungin jempol Iya, sih. asli. Makanya wajar kalau dia memang banyak penghargaan. Nah, gitu. selanjutnya untuk lawan mainnya nih, Lee Seong gitu kan. Lee Seong ini ada hal unik di apa ya? Awal bulan dia debutnya. Jadi kan katanya di Korea dulu waktu di zaman Lee Seong kecil ini, jadi ada kasus penculikan anak gitu loh, banyak banget lah kasusnya. Akhirnya si mamahnya Lee Seong ini memutuskan anaknya untuk menjadi seorang artis. Katanya Nino, biar kalau udah jadi seorang artis, anaknya tuh nggak bakal dicuri gitu loh. Jadi padahal kalau pencuri mau nyuri mah si anak Iya, bakal bener. kan. Tapi katanya biar kalau orang terkenal kan otomatis resiko untuk orang melakukan tindakan kriminalitasnya rendah ya, karena dia takut lah namanya orang terkenal gitu kan, kalau dia mau ngapa-ngapain aduh ngeri banget gitu kan. Aduh masih ditayangin Lee Seung Gi nggak tahu. Aduh emang visual gitu mah. Dan juga ternyata Mut, si Lee Seung ini adalah adik dari kakaknya itu adalah artis Lee Seon. senior ya. Jadi artis senior namanya Lee Seon. Lee Seon ini memang mereka tuh punya perbedaan umurnya yang hampir 12 tahun. Oke, cukup Iya, jauh ya. jauh. Cuma punya kakak. Punya. Jaraknya berapa Nul? Tapi cuma 5 tahun. Beda ya, kalau di Beda, Indonesia beda. memang jaraknya biasa deket-deket. Kalau di Korea ini 12 tahun itu ya biasa aja sebenarnya ya mereka ya. Benar. Dan juga nih Mut, kalau untuk Lee Seung ini dia punya cara unik sendiri untuk bangun chemistry sama pasangan. Oke, Jadi kalau Lee Seung ini waktu main drama bareng si Lee Seung Gi ini, dia tuh untuk membangun chemistry-nya lagi itu dia sampai pasang wallpaper foto lawan main ya. Iya, gue jadi kayak pernah emang wawancara dia ya ya kan. kan. Jadi kayak emang bener-bener pacar gue nih gitu kan. Jadi kan untuk
ngebangun chemistry emang gak mudah ya. Emang gak mudah, dan tentunya harus benar-benar dapat yang feel sama-sama dirasain sama kedua pemain ini. Makanya kenapa orang itu punya cara yang unik dan beda-beda, termasuk juga si Lee Seung ini. Iya, jadi memang awal mulanya itu dari drama apa ya, Red Sleeve ya. Jadi sebelum drama sama Lee Seung Gi, Lee Seung ini memang sempat main drama juga sama apa namanya Lee Jung Ho, salah satu anggota boy band. Nah, di situ dia memiliki chemistry yang bagus dan mereka pun dapat penghargaan loh. Jadi memang Lee Seung ini udah debut dari kecil, makanya kalau aktingnya udah nggak usah diragukan, udah nggak diraguin lagi. Si Lee Seung ini ada julukannya loh, karena dia ini tipikal orang yang mudah, katanya dia tuh mudah nangis, makanya dia sering disebut sebagai apa, lovely weirdo, dia tuh cute weirdo sama pretty weirdo, karena nangisnya aja cantik. Kalau kita mungkin nangis ya udah beda-beda. Kayaknya ini udah di mana-mana gitu, kayak make up aja udah hancur gitu kan. Udah karuan sih. Iya, tuh kan kita bisa lihat itu Lee Seung bersama dengan salah satu pemain juga. Dia adalah ini apa namanya yang suka buat kopi itu, istilahnya barista. Nah, dia barista di The Lau Cafe Nul. Ganteng juga itu Nul. Jadi apa namanya, Lee Seung ini punya cerita di drama ini tuh dia nyelamatin si baristanya itu. Oke, jadi emang banyak banget ya fakta-fakta, memang unik banget sih Tribuners. Kalau untuk Tribuners mungkin yang mau nih ya tanya sama kita, rekomendasi dong drama apa ya, kita bakal kasih spill-spillnya dong. Nah, salah satunya seperti tayangan kita hari ini. Kita ini nggak hanya spill, tapi juga kita ngasih tahu sinopsis dan juga fakta-fakta rating ya. Dan ternyata faktanya itu fakta dari apa namanya The Lau Cafe ini, dia ada loh ternyata di Indonesia gitu kan, ada loh di tempat kita, di Lampung juga ada loh Tribuners gitu. Jadi memang inspiring sekali ya Mut ya. Iya, dan apa ya, Tribuners di rumah yang memang pengen jurusan hukum, mungkin sekarang ini SMA nih lagi bingung pengen ngambil jurusan apa, misalkan tiba-tiba kepikiran mau masuk jurusan hukum, boleh nonton ini apa namanya acara drama The Lau Cafe, karena di sini juga akan mempelajari gimana sih sidang, gitu. Tata cara sidang, terus cara menjadi seorang pengacara, jaksa, dan menyikapi kasus-kasus yang ada. Benar gitu. Dan ini juga Tribuners juga bisa belajar apa namanya secara tidak langsung ya pasal-pasalnya tapi cuma di Korea sih. Bedanya untuk di Korea. Untuk di Korea, tapi kan secara teknis Tribuners bisa langsung lihat kan gitu. Oh, ternyata kayak gini ya kalau di Korea gitu. Terus bisa juga tuh bandingin dengan persidangan dan juga mungkin pasal-pasal di Indonesia kayak mana sih gitu. Karena rekomendasi banget sih buat. Karena memang drama Korea, even dia ini memiliki cerita yang nggak terlalu berat, tapi selalu bobotnya ya. Jadi kita tuh bisa dapetin informasi, dapat hiburan sekaligus. Both of them kita bisa dapetin semuanya. Dan nih Nul ya, kan selain ada 2 pemeran utama, tentunya ada pemeran pendukung lain yang nggak kalah kece aktingnya tentunya. Kan di sini di drama ini Lee Seung Gi sama Lee Seung ini ceritakan mereka tuh punya pertemanan dengan 4 orang. Lee Seung Gi, Lee Seung, ada 2 lagi. Nah, satu itu diperankan oleh Kim Sul Gi dan satu lagi itu diperankan oleh Oh Dong Min. Iya, kalau Kim Sul Gi ini memerankan sosok yang sebagai wanita yang keras, tegas gitu. Makanya dia jadi polisi. Jadi pernah kan ada di salah satu episode diliatin kerjaan dia sebagai polisi, terus tiba-tiba Lee Seung Gi akhirnya mau nggak mau karena mereka ada di satu kasus, mau nggak mau tuh temennya nanganin kasusnya gitu kan. Enak ya punya temen yang satunya jaksa, pengacara, polisi. Banyak ya, beragam ya gitu. Tapi kalau di cerita ini tuh si Kim Sul Gi itu diceritakan udah menikah sama Oh Dong Min, temannya sendiri. Nah, kalau Oh Dong Min ini ceritakan sebagai karakter yang humoris. Dia juga pintar masak gitu loh. Karena dia sebagai koki kerjaannya. Terus juga kalau Kim Nahi ini sepupunya dari Kim Jong Ho, dia namanya Park Woo Jin. Ini tuh direktur dari klinik kejiwaan Barun nih Mot. Jadi sosoknya tuh dia tuh karakternya di sini tuh ramah, terus dia tuh bisa diandelin orangnya. Bisa buat nyaman dong kalau ramah. Wajar sih, udah friendly ke semua orang. Gitu. Tapi memang namanya seorang psikiater, apalagi dia di klinik kejiwaan, tentunya harus orang yang ramah ya. Biar orang juga kalau konsultasi sama dia ngerasa nyaman, bisa meluapkan semua emosinya, bisa menceritakan hal-hal yang pengen diceritakan. Terus ada siapa lagi nih Nul? Ini ada Jo Ha Chul, ini diperankan sebagai Lee Pyung Woon. Wah, ini salah satu peran yang menurut gue di drama ini jahat gitu kan. Ini yang
wah luar biasa. Dia tuh CEO dari Dohan Construction itu. Iya, dia mas dalangnya kan. Dan dia ini sering berseteru sama Lee Seong sama Lee Seung Gi. Walaupun Lee Seung Gi ini keponakannya, tapi memang dia ini selalu ada cari masalah. Jadi memang kan yang seperti udah kita bahas tadi di awal ya Tribuners, Lee Seung Gi ini kan merasa bersalah sama Lee Seung kan gara-gara kasus ayahnya yang memang belum bisa dituntaskan, dan ayahnya Lee Seung ini meninggal dengan kecelakaan kerja, tapi masih bersalah gitu, dinyatakan sebagai tersangka. Jadi pas ketika kecelakaan kerja itu semua permasalahan itu dilimpahkan ke mendiang ayahnya Lee Seong. Dan ternyata itu bukan salahnya ayah Lee Seong, tapi emang salah dari Dohan Construction itu. Ya, tapi dia namanya orang berperan dan karakternya jahat ya Tribuners, jadi kan nggak mau disalahin, makanya dia tertujunya sama ayahnya Lee Seong. Tapi perannya emang bisa diakuin bagus loh. Bagus aktingnya. Bikin gemes gitu ya, nontonnya pun jadi kayak marah. Nah, ini namanya tadi yang memerankan karakter Lee Pyun Wong, Jo Han Chul. Dan Jo Han Chul ini sebenarnya banyak drama yang udah dia peranin ya, nggak cuma di drama The Law Cafe. Iya, dan dia memang kadang seringnya jadi ini memang jahat gitu ya, aktor antagonis. Mondar-mandirnya di layar kaca nih. Iya, dia juga pernah main di Vincenzo. Iya, Vincenzo juga sebagai orang antagonis juga tentunya. Juga tuh ya Vincenzo mungkin ya yang belum bisa move on. Iya. Sama gue juga belum bisa move on. Iya, ini ditayangin waktu dia lagi main sama Song Joong Ki. Iya, itu Song Joong Ki datang bawain kopi truck gitu buat teman-teman di lokasi syuting. Wah, luar biasa sekali obrolan kita ini ya. Luar biasa. Gak nyangka ya, udah lama banget. Wah, lama bener kayak dari tahun-tahun aja kita ngobrol. Gak nyangka udah waktunya tuh berjalan begitu cepat gitu kan. Obrolan kita juga kayaknya udah habis gitu ya tentang drama ini ya. Tapi kalau saran gue sih buat Tribuners yang emang pengen tahu lebih dalam lagi, dan mungkin kalau penjelasan kita masih ada yang kurang gitu kan ya, kurang detail, Tribuners bisa langsung nonton aja. Jangan lupa nontonnya di pastinya yang legal. Kalau yang legal tentunya download aplikasinya, itu ada di aplikasi, lupa sih aplikasinya, entah View entah Netflix, tapi mungkin bisa di Netflix juga bisa. Oke. Pokoknya tonton aja di aplikasi-aplikasi handphone, karena kan memang dia udah nggak tayang lagi gitu kan. Nah Tribuners, untuk di minggu depan mungkin Tribuners punya saran tentang drama Korea yang akan kita bahas. Boleh komen ya. Komen tentunya, komen di live YouTube kita, karena nanti kita akan bahas di minggu depan. Nah mungkin kayaknya itu aja nih Nul, itu aja gitu ya tentang drama The Law Cafe. Tribuners, makasih yang udah menyaksikan. Jangan kapok ya untuk menyaksikan kita berdua. Jangan kapok untuk nyaksiin, dan kita juga butuh rekomendasi dan saran. Iya, yang punya kritik dan saran jangan lupa untuk taruh di komentar. Oke, like juga videonya ya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Wah, luar biasa banget. Tribun Lampung News Video. Oke Nul, mungkin itu aja ya. Tribuners, sampai jumpa di Fakta Drama Korea selanjutnya. Dadah.